Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada video mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 12 semester 2. Pada video kali ini kita akan membahas pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dari masa ke masa. Pertama, pelaksanaan politik bebas aktif di Indonesia pada awal kemerdekaan. Pada mulanya, politik luar negeri bebas aktif adalah politik yang digunakan bangsa Indonesia agar bangsa Indonesia dapat berinteraksi dengan negara-negara lain. Tujuan politik luar negeri bebas aktif pada awal kemerdekaannya dicetuskan oleh Sultan Syahrir, yaitu memperoleh pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, mempertahankan kemerdekaan dari segala usaha yang dilakukan oleh Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia. Yang ketiga, mempertahankan serangkaian usaha diplomasi untuk penyelesaian sengketa Indonesia Belanda dengan bantuan negara-negara lain dan PBB. Jadi pada awal kemerdekaan, tujuan politik Indonesia ini lebih berfokus pada pengakuan internasional terhadap Indonesia, karena pada waktu itu Indonesia adalah negara yang baru. Yang kedua adalah mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman kedatangan Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Yang ketiga adalah menyelesaikan sengketa Indonesia dengan bantuan dari negara-negara lain yang ada di dunia dan organisasi internasional PBB. Nah, pada pelaksanaannya politik luar negeri pada awal kemerdekaan ini berusaha untuk membuat politik Indonesia bebas aktif dan mengajak negara-negara lain untuk turut serta berpartisipasi terhadap hal tersebut. Dalam pidato Perdana Menteri Sultan Syahrir dalam Konferensi Internasional Asia di New Delhi pada tahun 1947. Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif pada masa demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal ini kita tahu Indonesia dipimpin oleh beberapa perdana menteri. Nah, kita akan bahas beberapa perdana menteri terkait dengan kebijakan politik luar negerinya. Yang pertama, politik luar negeri pada masa Perdana Menteri Sudirman. Kebijakannya diantaranya adalah melanggar. Pada masa ini Kabinet Sudirman dianggap melanggar kebijakan politik luar negeri. Salah satunya adalah ketika Menteri Ahmad Subarjo selaku Menteri Luar Negeri melakukan kesepakatan dengan Duta Besar Amerika yang dikenal sebagai Mutual Act. Apakah Mutual Act? Kalian bisa melihat kembali materi tersebut pada pembahasan di semester yang lalu. Yang ketiga, dampaknya Kabinet Sudirman ini mendapatkan mosi tidak percaya dari parlemen sehingga Kabinet Sudirman harus mengundurkan diri. Kebijakan politik luar negeri pada masa liberal selanjutnya pada masa Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo pertama. Pada masa ini, Perdana Menteri Ali Sastro sukses menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April tahun 1955. Hal ini sebagai wujud dari pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif dan berusaha kembali meninjau
perjanjian KMP dengan Belanda karena masalah Irian Barat masih belum selesai. Itu adalah beberapa kebijakan yang di politik luar negeri yang dicetuskan pada masa Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo pertama. Pada masa Perdana Menteri Baharudin Harahap, kebijakan politik luar negeri Indonesia cenderung tidak melaksanakan bebas aktif karena Indonesia pada masa ini lebih condong ke blok barat. Pemerintah Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan Amerika, Australia, Inggris, Singapura, dan Malaysia guna memulihkan kondisi perekonomian dan melawan kedatangan kembali Belanda. Yang keempat, membatalkan perjanjian Uni Indonesia Belanda. Dan yang kelima adalah mendapatkan bantuan kredit pangan dari Amerika Serikat. Nah, pada masa demokrasi terpimpin, kebijakan atau pelaksanaan politik luar negeri kita mengalami perubahan. Hal ini sesuai dengan pandangan politik dari Presiden Soekarno. Di antaranya adalah pembaruan doktrin politik baru, yaitu membagi dunia ke dalam dua blok, yaitu NEVO dan OLDEVO. Kemudian menawarkan konsep NEVO kepada negara-negara baru merdeka untuk memperjuangkan kedaulatannya, kemudian melawan blok OLDEVO yang beranggotakan negara-negara kapitalis dan imperialis. Yang keempat adalah keluar dari PBB dan berkonflik dengan Malaysia. Yang kedua, pada masa ini politik luar negeri kita juga mengalami ketidaknetralan. Yang pertama karena Indonesia lebih condong terhadap negara-negara sosialis seperti Uni Soviet dan RREC. Yang kedua, terbentuknya poros Jakarta, Peking, dan Moskow sebagai bagian dari perwujudan politik luar negeri pada waktu itu. Kemudian mendapatkan bantuan persenjataan dan pembangunan fasilitas pabrik baja di Cilegon. Dan yang keempat adalah mengadopsi revolusi Cina berupa lompatan kebudayaan. Ini adalah beberapa kebijakan yang dikeluarkan pada masa demokrasi terpimpin yang dianggap tidak netral. Pada masa Orde Baru, pelaksanaan politik bebas aktif kita kembali lagi pada jalurnya, yaitu mengandalkan politik luar negeri bebas aktif, di mana pada masa Orde Baru ini beliau mengadakan perbaikan hubungan pada tahun 1966 dengan cara memperbaiki hubungan dengan Malaysia, kemudian memulihkan kepercayaan dunia setelah terjadinya pemberontakan PKI pada tahun 1965. Kemudian pada tahun 73 sampai 78 kebijakan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia juga mengalami perubahan, di mana pada tahun 1973 sampai 78 ini Indonesia aktif dalam dunia internasional. Salah satunya adalah membentuk organisasi kerjasama regional kawasan Asia Tenggara yang dibuktikan dengan berdirinya organisasi ASEAN. Kemudian menjadi ketua pertemuan organisasi kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau APEC. Yang ketiga adalah menjadi ketua KTT non-blok pada tahun 1992, dan yang keempat tergabung dalam negara-negara pengekspor minyak bumi atau OPEC. Sehingga dengan bergabungnya OPEC ini Indonesia turut serta dalam hal menstabilkan ekonomi dunia pada waktu itu. Namun di balik
prestasi yang cemerlang di dalam politik luar negeri pada masa Orde Baru. Ada juga konflik yang diakibatkan akibat kebijakan luar negeri pada waktu itu. Salah satunya adalah pelaksanaan kerjasama otomotif antara Jepang yang akhirnya membuat kerusuhan Malari atau 11 Januari pada tahun 1974. Nah, terakhir pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif di Indonesia pada masa reformasi. Pada masa ini kebijakan politik luar negeri itu tergantung dari masing-masing presidennya. Sebagai contoh, pada masa Presiden B.J. Habibie tahun 1999, kebijakan politik luar negeri yang dijalankan oleh Presiden Habibie pada waktu itu adalah memberlakukan referendum bagi Timor Leste dan melakukan pemulihan hubungan kedua negara. Ya, kita tahu bahwa Timor Leste pada waktu itu masuk menjadi salah satu provinsi terakhir di Indonesia pada tahun 70-an. Nah, dalam masuknya negara atau provinsi Timor Leste ini terjadi konflik yang cukup berkepanjangan, dan pada masa Presiden B.J. Habibie ini permasalahan mengenai Timor Leste ingin diselesaikan melalui referendum, dan hasil referendum ini ternyata diputuskan bahwa Timor Leste menjadi negara baru. Kemudian yang kedua adalah mengembalikan kepercayaan dunia dan menghapus segala tuduhan pelanggaran HAM. Ini adalah upaya awal dari masa reformasi waktu itu yang banyak dikritik dan disorot adalah mengenai kasus pelanggaran HAM. Kemudian terlepasnya wilayah timur-timur dari wilayah Indonesia setelah referendum tadi. Kemudian yang keempat adalah pembebasan tahanan politik asal Timor-Timur seperti Salman Gusmao. Kemudian untuk kebijakan politik selanjutnya pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, beliau mengambil kebijakan politik untuk aktif melakukan kunjungan politik ke luar negeri dengan misi mendatangkan para investor dan mendatangkan kerjasama ekonomi. Beliau pada masa pemerintahannya sering berkunjung ke beberapa negara di Timur Tengah, kemudian di Asia, tujuannya ya untuk menarik investor, memulihkan perekonomian dalam negeri. Jadi kebanyakan kebijakan politik luar negeri pada masa Abdurrahman Wahid ini diarahkan untuk perbaikan ekonomi dan stabilitas hubungan dunia internasional. Kemudian yang kedua adalah mencari dukungan untuk memulihkan ekonomi dan isu-isu yang mengancam teritorial, kedaulatan wilayah dan wilayah Indonesia dan negara tetangga. Jadi pada masa ini muncul juga konflik-konflik beberapa daerah yang ingin memisahkan diri dan berhasil diredam sehingga tidak terjadi konflik di kemudian hari. Kemudian kebijakan politik selanjutnya pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri. Pada masa beliau, kebijakan politik luar negeri diarahkan tentang penghentian utang dengan IMF, Lembaga Moneter Internasional, karena terlalu membebankan utang. Tapi selain itu ada beberapa hal terjadi kondisi politik luar negeri pada masa Megawati Soekarno Putri. Ini salah satunya adalah kekalahan sengketa Indonesia atas kepemilikan dua pulau, Sipadan dan Linggitan, karena kesalahan diplomasi pada waktu itu, sehingga kita mengalami kekalahan dalam persidangan di dunia internasional waktu itu, membuktikan bahwa Sipadan dan Linggitan itu adalah wilayah Indonesia.
Kemudian yang kedua adalah menghadapi kasus embargo persenjataan yang dilakukan oleh Amerika. Ini berkaitan dengan kasus DOM di Aceh, daerah operasional militer, jadi penanganan militer terhadap konflik yang terjadi di Aceh tahun 2000-an dan pembelian pesawat Sukhoi dari Rusia. Dan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan politik yang diambil pertama adalah beliau berhasil menjadi presiden yang berhasil mengakhiri konflik yang terjadi di Aceh dengan ditandatanganinya memorandum perdamaian antara ketiga pihak, yaitu Indonesia, Gerakan Aceh Merdeka itu sendiri, dan negara penengah pada waktu itu yang diselenggarakan di Swiss. Kemudian Indonesia menjadi ketua ASEAN. Yang ketiga, menganut sistem politik bebas aktif yang melahirkan gagasan Thousand Friends Zero Enemy atau 1000 musuh 1000 teman 0 musuh. Diplomasi yang keempat, menjalankan diplomasi ekonomi untuk menarik investasi asing. Dalam 10 tahun ini, total investasi yang berhasil pada masa beliau adalah 24,56 miliar dolar US. Ini salah satu kebijakan politik luar negeri yang telah dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Demikian video pembelajaran kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.